kan kasihan kalau misalnya orang lagi sakit terus ditawarkan iming-iming, misalnya beli air atau beli salib atau apa, beli minyak, itu nanti dikirim diganti sejumlah uang. Kami tidak pernah membuat itu, Bapak Ibu. Satu kali pun kami tidak pernah membuat itu sampai hari ini. Dalam kemurahan Tuhan, pelayanan kami gratis dan cuma-cuma. Kami tidak meminta bayaran, bahkan pesta tidak menghendaki, tetapi di kota di mana Bapak Ibu bisa berdoa sama, karena bukan doa Pastor Andy yang penuh kuasa, tetapi doa orang benar yang besar kuasanya. Kepada hambanya Pastor Andi Simon, saya dapat WA Pak, biar sekaligus di sini diklarifikasi. WA ini isinya begini: Pastor Andi Simon menjual kalung kesembuhan, harganya 660.000 per biji. Perihal tadi jual-jual itu segala macam, saya pastikan itu bukan dari tim kami, bukan dari admin kami, bukan dari pelayanan ini, itu modus. Tolong jangan ditanggapi. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan dengan judul Pesan Penting Pastor Andi Simon. Berita kurang bagus. Jangan gampang percaya modus penipuan jual salib, minyak, air, dan doa. Pelayanan kami gratis dan cuma-cuma. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Pastor tambahkan, mohon maaf, ini berita kurang bagus ya. Begini, ternyata dengan Pastor Andy atau tim admin mendiamkan, semakin marak rupanya adanya di dalam medsos modus-modus akun palsu yang di dalamnya dibuat ada indikasi melakukan penipuan dengan menjual nama atau menyamarkan atau seolah-olah itu dari tim IBM atau dari Pastor Andy dengan modus jual seperti jual salib, jual air, jual doa atau macam-macam. Jadi dalam kesempatan ini Pastor mohon maaf, mungkin tidak nyaman penyampaian ini, tapi mudah-mudahan bisa tolong di-share supaya jangan sampai Bapak Ibu masuk di dalam modus-modus yang ada dugaan penipuan itu. Karena sudah banyak yang masuk ke kami, kasihan mereka sampai mentransfer uang berapa ratus ribu gitu, nunggu tak kunjung datang apa yang dipesan. Ternyata itu semuanya adalah palsu atau ada dugaan penipuan atau modus-modus yang salah. Jadi Bapak Ibu tolong jangan sampai gampang percaya. Bapak Ibu silakan cek langsung ke akun resmi atau ke nomor admin resmi IBM, karena kan kasihan kalau misalnya orang lagi sakit terus ditawarkan iming-iming, misalnya beli air atau beli salib atau apa, beli minyak, itu nanti dikirim diganti sejumlah uang. Kami tidak pernah membuat itu, Bapak Ibu. Satu kali pun kami tidak pernah membuat itu sampai hari ini. Dalam kemurahan Tuhan, pelayanan kami gratis dan cuma-cuma. Kami tidak meminta bayaran. Bahkan kalau saudara-saudara mau suruh kirim, kami bahkan belum punya jasa untuk mengirim. Bahkan pesta tidak menghendaki, tetapi di kota di mana Bapak Ibu bisa berdoa sama, karena bukan doa Pastor Andy yang penuh kuasa,
tetapi doa orang benar yang besar kuasanya. Jadi harap informasi ini bantu dipublish juga, informasinya di-share ke medsos seperti TikTok atau Snack Video atau Facebook atau YouTube atau di mana grup doa, supaya tidak terjadilah hal ini secara masif, karena Pastor ikut sedih. Rasanya pingin mengganti orang-orang yang mengalami korban itu. Itu hati saya, kerinduan saya, karena saya tidak mau hari-hari ini melayani tapi Bapak Ibu nanti mengalami hal-hal seperti itu. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan pernyataan dari hambanya Pastor Andi Simon yang begitu jelas kita mengerti dan pahami bersama. Hambanya Pastor Andi Simon berkata, ada berita yang kurang bagus. Ternyata setelah didiamkan oleh tim Pastor Andi Simon, kenyataannya makin marak di media sosial modus-modus akun palsu, yang mana ada indikasi atau petunjuk melakukan penipuan dengan menjual nama, dengan menyamarkan, atau seolah-olah apa yang dilakukan tersebut dari tim IBM atau dari Pastor Andi Simon. Ada modus yang dijalankan dengan menjual salib, air, doa, minyak, dan lain sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, hambanya Pastor Andi Simon memberikan konfirmasi dan penegasan. Jangan sampai masuk di dalam modus-modus yang ada dugaan penipuan tersebut. Kenapa hal ini menjadi penting disampaikan oleh beliau? Karena ternyata sudah banyak yang masuk ke mereka dengan cara oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab menyuruh mentransferkan sejumlah uang dengan harapan salib, air, doa, minyak akan dikirimkan kepada mereka. Tetapi ternyata ketika ditunggu, apa yang dipesan tak kunjung datang. Dalam hal inilah Pastor Andi Simon dan tim IBM mengambil sebuah konklusi bahwa ternyata ada modus-modus palsu, ada dugaan penipuan atau modus-modus yang salah yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang sangat tidak bertanggung jawab. Itu sebabnya Pastor Andi Simon memberikan konfirmasi dan penegasan. Jangan mudah percaya, jangan gampang percaya. Bahkan beliau memberikan saran untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya terkait dengan pelayanan Pastor Andi Simon. Silakan dihubungi nomor admin dari pelayanan Pastor Andi Simon yang tentunya itu seringkali dicantumkan di deskripsi setiap video Pastor Andi Simon TV. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pastor Andi Simon memberikan penegasan kembali bahwa mereka tidak pernah membuat hal yang demikian. Bahkan sampai hari ini, di dalam kemurahan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, pelayanan Pastor Andi Simon dan tim itu gratis, cuma-cuma, tidak pernah dipungut biaya, dan mereka pun tidak pernah menerima bayaran. Sebagai contoh terkait dengan healing water, Pastor Andi Simon memberikan penegasan, belum pernah bersama dengan timnya menyiapkan sarana prasarana untuk menyalurkan healing water tersebut. Justru Pastor Andi Simon tidak mau terjadi demikian. Tetapi kalau memang ada orang-orang tertentu yang memang berdekatan dengan Geraha YHS atau Tribun Healing Center, yang mana di sana ada disiapkan dengan sebutan nama
healing water, air biasa yang diolah sedemikian rupa sehingga higienis, siap untuk diminum. Kalau memang lokasi dari orang-orang yang rindu untuk minum air itu ada berdekatan dengan Geraha YHS, ya silahkan diambil dengan gratis. Tidak ada pungutan biaya terkait dengan hal tersebut. Bahkan Pastor Andi Simon mengatakan, kalau Bapak Ibu Saudara berada di kota mana, silahkan doakan air minumanmu yang membuat air itu bisa dipakai oleh Tuhan menghadirkan dampak kekuatan kesehatan bagi kita. Bukan karena doa Pastor Andi Simon. Karena apa? Karena Bapak Ibu Saudara di kota, di desa, di tempat dimanapun berada bisa mendoakan air minummu masing-masing. Dengan catatan Pastor Andi Simon berkata dengan tegas, bukan doa Pastor Andi Simon yang penuh kuasa, tetapi doa orang benar yang besar kuasanya. Orang benar siapa? Orang-orang yang telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita menjadi orang benar bukan karena kita benar, tapi karena kita dibenarkan oleh kuasa penebusan, pembenaran, dan pengampunan Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu saya soroti terkait dengan hal ini. Yang pertama, Pastor Andi Simon berkata, setelah beberapa lama didiamkan, makin marak ternyata di media sosial modus-modus akun palsu, ada indikasi melakukan penipuan dengan menjual nama, menyamarkan atau seolah-olah dari tim IBM atau Pastor Andi Simon. Saya memberikan masukan kepada Pastor Andi Simon dan tim. Karena memang ini sudah marak terjadi sekarang di media sosial. Demi meraih keuntungan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau, inginkan, dan kehendaki. Saya berharap lewat apa yang saya sampaikan ini, bahkan saya melihat Pastor DHI juga sudah mengulasnya, dan pada kesempatan ini saya ulas kembali, dan beberapa waktu atau bulan yang lalu pun sudah pernah saya bahas terkait dengan hal ini. Jadi karena maraknya modus penipuan seperti ini mengatasnamakan IBM atau Pastor Andi Simon TV, maka masukan saya adalah ada baiknya sesering mungkin disampaikan hal ini kepada publik oleh Pastor Andi Simon dan tim melalui channel Pastor Andi Simon TV. Seperti dikatakan oleh hambanya Pastor Andi Simon, bahkan oleh karena merasa sedih dengan hal ini, orang-orang yang sudah sempat mentransferkan uang beberapa ratus ribu, ternyata pesanannya tidak kunjung datang. Kalau tahu siapa orangnya dan di mana, begitu jelas Pastor Andi Simon sampai hatinya terpanggil untuk mengganti kerugian yang dilakukan oleh orang-orang dengan modus untuk meraup sesuatu dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, biarlah jangan sampai terlalu lama didiamkan, tapi didengungkan, disuarakan, sehingga semakin besar dampak dan pengaruhnya, bahwa informasi ini penting untuk dimengerti dan untuk dipahami oleh orang-orang Kristen pada umumnya, sehingga tidak masuk terjebak kepada modus penipuan dengan akun-akun palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan kepada oknum-oknum tertentu yang mana Pastor Andi Simon berkata makin marak di media sosial modus-modus akun palsu. Saya mau sampaikan pesan kepadamu saat ini. Hidup ini singkat. Janganlah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Tidak ada pertimbangan sama sekali apakah ini berkenan di mata Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan,
atau justru bertolak belakang dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya mau sampaikan, saya tidak tahu akun-akun palsu yang mana yang dimaksudkan oleh Pastor Randy Simon dan tim. Tapi yang jelas, kalau engkau menyaksikan, mendengarkan ulasan ini, segeralah bertobat. Jangan sampai melakukan sesuatu dengan tidak lagi punya rasa bersalah. Itu sudah sangat mengerikan. Kenapa? Kalau orang-orang yang melakukan modus penipuan dengan jual ini dan itu, jika engkau tidak merasa risih, jika Anda yang melakukan hal seperti itu tidak lagi merasa risih, maka Anda bukanlah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam diri setiap orang percaya. Roh Kudus itu akan mengingatkan, menginsapkan, menyadarkan kita. Ketika kita lari dari apa yang Tuhan mau, maka Roh Kudus itu akan berbicara, menegur, mengingatkan kita supaya jangan mengeraskan hati melakukan itu. Tapi kita berbalik, meninggalkan jalan-jalan yang salah, dan bertobat kembali, menyerahkan hidup total kepada Tuhan. Yang berikutnya, pesan saya kepada orang-orang yang rindu didoakan oleh hambanya Pastor Randy Simon. Jangan memakai perantara yang lain. Pastor Randy Simon tidak pernah mempercayakan kepada orang-orang tertentu untuk menjembatani supaya orang-orang tertentu itu nanti bisa dipakai sebagai alat mempertemukan Bapak Ibu Saudara dengan Pastor Randy Simon. Jangan pernah percaya yang demikian, karena Pastor Randy Simon tidak pernah berbuat dan melakukan yang demikian. Bahkan saya sendiri pun sebagai mitra doa Bapak Ibu Saudara, seringkali orang-orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta Berton, tolong dong pertemukan saya dengan Pastor Randy Simon. Pak Pendeta Berton, tolong dong, ada nggak nomor HP yang bisa dihubungi supaya saya langsung bisa menelepon Pastor Randy Simon? Atau mungkin ada orang-orang terdekatnya yang bisa dihubungkan saya kepada Pastor Randy Simon supaya saya didoakan langsung. Kita tidak pernah meladeni dan melayani, meresponi, menanggapi orang-orang seperti itu. Kalau memang Bapak Ibu Saudara meminta informasi, barangkali sampai kepada saya misalnya, saya akan beritahukan informasi yang saya dapat dari Pastor Randy Simon TV. Kalau memang belum ada tatap muka atau masih ditutup, kalau ada yang bertanya, alamat Balikpapan, Jalan Martadinata, Geraha EHS, Tribun Healing Center, waktu belum ditutup, kurang lebih 1 bulan yang lalu, kita sampaikan, karena ini pandemi masih tutup, silakan isi bom doa Anda dan kirimkan ke nomor admin pelayanan Pastor Randy Simon, dan nomor adminnya itu ada di deskripsi channel Pastor Randy Simon TV. Kita arahkan demikian Bapak Ibu Saudara, supaya tertib, sehingga tidak perlu pakai birokrasi segala. Birokrasi seperti itu dipertemukan, bahkan kalau kamu membeli kalung ini, salib ini, membeli air, membeli minyak, dan lain sebagainya, kita seolah-olah menjadi kepanjangan tangan Pastor Randy Simon untuk bisa mempertemukan orang kepada Pastor Randy Simon atau untuk mendapatkan sesuatu. Pastor Randy Simon berkata, semua sarana prasarana termasuk dirinya tidak ada papanya kalau bukan karena anugerah, karunia, pemberian Tuhan. Jadi Tuhan fokusnya, bukan yang lain. Bahkan dalam sebuah Zoom antara saya dengan beberapa rekan hamba Tuhan, dengan tim Pastor Randy Simon, termasuk dengan Pastor Randy Simon, saya pernah menyampaikan satu WA yang dikirimkan ke saya, yang menuduh Pastor Randy Simon menjual kalung kesembuhan dengan harga Rp660.000 per biji. Untuk mengingatkan kita kembali, saya akan tunjukkan Zoom meeting tersebut bersama dengan hambanya Pastor Randy Simon, demi melengkapi bahwa memang sekitar beberapa bulan yang lalu sudah ada modus yang seperti ini. Tapi ternyata sekarang pun
tetap itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk lebih menegaskan bahwa ini masalah serius yang perlu kita soroti, perhatikan bersama. Jangan gampang, jangan mudah percaya kepada modus-modus akun palsu yang membuat indikasi penipuan dengan menjual nama, bahkan menyamarkan, bahkan dengan adanya niat jahat, jual-jual salib, air, doa, minyak, dan lain sebagainya. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Kepada hambanya Pastor Andi Simon, saya dapat WA Pak. Dan sekaligus di sini diklarifikasi. WA ini isinya begini. Pastor Andi Simon menjual kalung kesembuhan. Harganya 660.000 per biji. Biar jelas ke publik, jangan sampai menyebar kemana-mana. Silakan hambanya. Menanggapi itu, saya harus beritahu saudara-saudara bahwa pemalsuan nama saya hari ini sangat-sangat marak. Itu gini, saya menyadari bahwa saat ini saya mungkin jadi berkat bagi banyak orang, mungkin begitu kira-kira ya. Nah, sehingga ada oknum-oknum lain yang memanfaatkan. Gitu ya. Jadi hal ini saya baru dengar, tapi saya udah tahu lama. Cuma kalau tentang jual-jual ini saya baru tahu. Memang kita ada healing water, nanti ada kolam baptisan, namanya kolam kesembuhan. Tapi semuanya free loh ya, gratis. Kita tidak pernah menjual karunia Tuhan. Kita pun mendapatnya cuma-cuma, berikan cuma-cuma. Nah, jadi dalam kesempatan ini Pastor Andy menjawab ya, bahkan ada orang mau kirim uang dari luar kota, apapun, mungkin Pak Ridwan tahu ya, supaya bisa mengirimkan healing water, dan sebenarnya tidak usah, jangan simpan uangmu, doakan air itu dengan kuasa Tuhan Yesus. Sama-sama kok air leden kok. Yang menguduskan air biasa menjadi air baptisan itu dalam nama Yesus. Yang menguduskan minyak biasa menjadi minyak urapan dalam nama Yesus. Yang menguduskan air biasa menjadi air kesembuhan dalam nama Yesus. Yang memberkati sebuah pernikahan yang biasa, dua insan menjadi kudus, bukan cincin emasnya Pak Berto untuk meminang Ibu Setrina dengan berlian. Yes, berkati pernikahan Amam Berto sama Ito Setrina ini karena di dalam nama Yesus. Amin. Yes. Jadi ini kuncinya dalam nama Yesus. Jadi perihal tadi jual-jual itu segala macam, saya pastikan itu bukan dari tim kami, bukan dari admin kami, bukan dari pelayanan ini, itu modus. Tolong jangan ditanggapi. Jangan sampai mentransfer uang dengan iming-iming beli atau menawarkan. Bahkan Pak Berton dan teman-teman ada yang menghubungkan karena saat ini kami sudah puncak grup IBM 100 itu penuh. Nah, maka dari admin ini sedikit masukannya, penjelasan, mudah-mudahan ada pencerahan. Admin sekarang membuat coba namanya grup pra IBM. Jadi sebelum masuk ke IBM grup intinya ada pra, di sana akan difilter orang ini motivasinya apa. Oh, Karena iya. orang modus pura-pura mau didoakan sakit, tahu-tahu di dalam jualan obat. Admin semua dia, nama-nama dia ngaku gitu. Saya ini grupnya Pastor Andi dan ini loh, Pastor Andi mau ke Makassar, boleh nggak saya pertemukan? Nah, orang-orang ini karena mungkin mereka senang hati bertemu dengan saya, mereka bilang, boleh dong aturkan di mana tinggalnya atau makan di mana. Ada modus-modus yang jahat yang dicontoh ya ini. Mereka bilang, tapi kamu harus kasih kami uang tipu, kamu kasih hotel kami. Orang-orang karena mungkin sampai sudah berkabar ada sampai mengikuti apa yang diarahkan sama orang-orang seperti itu, nggak bertanggung jawab. Saya sih tidak marah karena itu bukan berkat saya. Tapi janganlah kita pakai cara-cara begitu, apalagi mengatasnamakan pelayanan, kan kurang elok gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, tadi kita menyaksikan bagaimana saya bertanya kepada hambanya Pastor Andi Simon terkait dengan kalung kesembuhan yang dituduh dijual oleh Pastor Andi Simon dan tim seharga 660.000 per biji. Pastor Andi Simon memberikan jawaban yang sangat tegas. Itu bukan dari Pastor Andi Simon, itu bukan dari tim IBM, bukan dari tim BHS. Itu adalah perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu,
Jangan sampai kita abaikan pesan penting, pesan urgent, pesan mendesak dari hambanya Pastor Andi Simon. Jangan gampang percaya adanya modus penipuan, jual salib, jual kalung, jual air, jual doa, jual minyak. Pastor Andi Simon memberikan konfirmasi penegasan. Seperti kebenaran firman Tuhan yang menegaskan, engkau telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah juga dengan cuma-cuma. Inilah menjadi salah satu moto dan prinsip pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Pastor Andi Simon mendapatkan karunia kesembuhan, karunia mujizat, doa dalam nama Yesus. Itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Maka sampai saat ini pun Pastor Andi Simon dengan cuplikan video yang sudah saya tunjukkan tadi tetap konsisten bersama dengan timnya bahwa sampai hari ini oleh kemurahan Tuhan dan di dalam kemurahan Tuhan pelayanan mereka gratis, cuma-cuma, tidak meminta bayaran sedikit pun. Bahkan ketika Pastor Andi Simon berkeliling ke berbagai tempat, termasuk ke Makassar, termasuk ke Surabaya, bahkan rencana akan ke Malang dan ke tempat-tempat kota-kota lain di Indonesia, beliau tidak mau merepotkan orang lain. Beliau percaya dipelihara oleh Tuhan. Maka segala biaya akomodasi, transportasi, hal yang dibutuhkan, diperlukan hambanya, Tuhan sediakan dengan caranya yang ajaib. Tapi yang jelas Pastor Andi Simon prinsipnya melayani dengan gratis, melayani dengan cuma-cuma, melayani tidak ada dipungut biaya, tidak menerima bayaran, dan apapun yang mereka lakukan, semuanya itu tidak ada arah untuk jual-menjual. Jadi Pastor Andi Simon tidak ada menjual kalung, menjual salib, menjual air, menjual doa, menjual minyak, dan lain sebagainya. Tidak. Semua free, semua gratis. Inilah yang menjadi inspirasi bagi kita. Sekalipun sudah dikenal di mana-mana, keterkenalan, kepopuleran itu tidak dimanfaatkan untuk meraup uang sebanyak-banyaknya. Tapi tetap menjaga hati supaya tetap lurus, memiliki motivasi yang murni dalam melayani. Ini contoh, ini pembelajaran bagi kita. Seringkali di dunia ini ketika melakukan sesuatu, UUD, ujung-ujungnya duit. Kita doakan hambanya Pastor Andi Simon dan tim IBM atau tim IHS supaya tetap dalam kontrol, kuasa, kendali, perlindungan, pertolongan, penyertaan Tuhan. Sehingga hati mereka tetap murni, tulus, ikhlas. Melayani dengan gratis, melayani dengan cuma-cuma, melayani tidak dipungut biaya, melayani tidak pernah mengharapkan atau menerima bayaran. Kiranya informasi yang sangat penting kalaupun hambanya Pastor Andi Simon memulai dengan berita yang kurang bagus. Ya, saya pikir sekalipun hal ini berita yang kurang bagus bagi kebanyakan orang, tapi perlu disampaikan ke publik supaya ruang gerak dari akun-akun palsu, bahkan yang menjalankan modus-modus penipuan dengan maksud dan tujuan supaya tidak terulang kembali. Dan orang-orang Kristen jangan gampang, jangan mudah percaya. Silakan hubungi admin IBM, admin Pastor Andi Simon, dan biarlah menemukan informasi yang akurat dari mereka, bukan dari pihak kedua, ketiga, keempat, bukan dari perantara, karena itu sangat rentan dengan modus-modus indikasi penipuan. Kiranya ulasan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.